Selamat memasuki area performan untuk nomor urut 10. Yang bagian narasi. Model juga cukup menyenangkan karena berubah dan ingin mencari. Tujuannya agar jahat takut dan tidak mengganggu warga. Lalu diarak keliling kampung. Seiring berjalannya waktu, fungsi spiritual ondel-ondel mulai bergeser. Wajahnya diubah lebih menyenangkan, tidak lagi menakutkan. Boneka ini kemudian menjadi pasangan laki-laki berwajah merah simbol keberanian atau kabar, dan perempuan berwajah putih simbol kesucian atau benar. Kini ondel-ondel telah masih menjadi kebudayaan Betawi yang ikonik dan sering dalam perayaan, pesta rakyat maupun acara penyambutan. Tepuk tangan. Demikianlah penampilan dari nomor urut 10. Bisa semua untuk melanjutkan perjalanan. Dahulu kala di kerajaan Pajajaran, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Dewi Kadita. Ia adalah putri kesayangan Prabu Siliwangi yang dipersiapkan untuk menjadi pewaris tahta. Namun kehadiran Dewi Kadita menimbulkan rasa iri dan dengki di hati para selir dan saudara tiri sang raja. Mereka khawatir jika Dewi Kadita berkuasa, posisi mereka di kerajaan akan terancam. Sehingga mereka
guna kepada Dewi Kadita. Suatu pagi, sang putri terpaut dengan kondisi tubuh yang mengerikan. Kulitnya yang mulus berubah menjadi penuh bisu dan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Penyakit aneh ini tidak dapat disembuhkan oleh tabib manapun, karena dianggap akan membawa petaka dan rasa malu bagi kerajaan. Dengan berat hati, sang putri diusir dari istana dan dibiarkan berkelana tanpa tujuan. Dalam keputusasaan dan kesedihan yang mendalam, Dewi Kadita berjalan ke arah selatan hingga tiba di tepian Samudra Hindia yang ombaknya sangat ganas. Saat sedang beristirahat, ia mendengar suara gaib yang memerintahkannya untuk menceburkan diri dalam laut agar kecantikannya kembali pulih kembali. Tanpa ragu, sang putri melompat ke tengah deburan ombak. Seketika keajaiban terjadi. Penyakit kulitnya hilang dan ia kembali menjadi wanita yang sangat cantik, bahkan jauh lebih mempesona dari sebelumnya. Namun, kepulangannya ke laut ternyata bukan sekedar kesembuhan fisik, melainkan sebuah transformasi gaib. Dewi Kadita tidak kembali ke daratan, melainkan menjadi penguasa alam roh di laut tersebut. Sejak saat itu, sang ratu laut selatan yang bersemayam di istana bawah laut yang megah. Legenda ini terus hidup hingga kini di masa masyarakat pesisir selatan Jawa, masih menghormati keberadaannya sebagai pelindung sekaligus penguasa samudera yang sakti. Tepuk tangan untuk nomor urut 11. Terima kasih kepada paguyuban orang tua kelas 8I yang sudah mendampingi anak-anak dalam rangka memperingati HUT SMP Negeri 5 Jombang yang ke-31. Songnya sampai malam, Mas ya. Maju sedikit, songnya maju. Maju sedikit lagi, song. Pada suatu sore, Radit bermain bersama temannya hingga tidak sadar waktu sudah mendekati maghrib. Saat suasana
Tepuk tangan untuk performa dari nomor urut 12. Terima kasih kepada paguyuban orang tua kelas 8H yang sudah mendampingi putra-putrinya. Maju terus sampai malam. Sampai pohon palem, songnya maju sampai pohon palem. Narasi. Ada sopan santun serta penghormatan kepada orang tua. Cerita Malin Kundang mengisahkan seorang anak yang gigih merantau dan berhasil meraih kesuksesan. Namun, karena melupakan asal-usul dan durhaka kepada ibunya, ia menerima hukuman sebagai pengingat bahwa keberhasilan tanpa adab tidak akan membawa kebaikan. Melalui pawai budaya ini, kami ingin menyampaikan pesan bahwa generasi muda boleh bermimpi tinggi dan mengikuti perkembangan zaman. Tetapi, tetap harus menjaga sikap, menghormati guru, menyayangi orang tua, serta mencintai budaya bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-31 SMP Negeri 5 Jombang. Semoga terus mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya. Kami dari kelas 8B ingin menampilkan cerita rakyat dari Minangkabau, yaitu Malin Kundang, kisah seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Selamat menyaksikan. Malin. Siapa itu Malin? Siapa wanita yang memanggilmu itu? Ah, tidak tahu aku, Nur. Malin, aku ibumu, Nak. Inikah yang engkau sembunyikan? Kau bilang ibumu kaya raya. Iya, bukan ibuku. Ibuku sudah tiada. Rumahmu semewah istana.
Lihat yang mengaku bundamu, bajunya begitu lusuh. Tak mungkin dia sama dengan kaumku. Dia bukan ibuku. Andai pun ia masih ada, tak mungkin seburuk itu rupanya. Penguasa semesta, kemanakah ku harus meminta? Tunjukkan kuasamu yang megah. Adililah dia yang telah melawan sang Buddha. Demikian tampilan dari kelas kami 8B yaitu Maling Bunda. Semoga dari tampilan ini dapat memetik nasihat yang disampaikan melalui cerita. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Kami dari 8B mempersembahkan cerita rakyat Andean di Lumut. Andean di Lumut adalah cerita rakyat Jawa Timur tentang Pangeran Tampan, Panji Asmara Bangun, yang menyamar menjadi pemuda sederhana dan tinggal bersama Mbok Rondo mencari calon istri, di mana ia menolak semua lamaran kecuali Klenting Runing yang setia dan jujur, yang akhirnya dikenali sebagai Putri Sekartaji, membuktikan kesetiaan mereka untuk bersatu kembali. Kisah ini penuh pesan moral tentang kesetiaan, keikhlasan, dan ketulusan, melawan diri hati dan prasangka buruk. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Rondo Jenggolo dengan satu putranya yaitu Andean di Lumut yang sedang mencari jodoh dan melakukan sayembara. Sayembara itu sampai di rumah Mbok Rondo. Di saat itu, langsunglah ketika putri tersebut berdandan dan menggunakan pakaian terbaik untuk segera pergi ke kerajaan. Klenting Kuning pun pergi ke sungai dengan perasaan sedih. Sesampainya di sungai, Klenting Kuning terkejut dengan kedatangan burung bangau. Dengan terkejut, Klenting Kuning segera pergi ke Jenggolo. Di sisi lain, ibu dan ketiga kakaknya sudah sampai di sungai dan Yuyu Kangkang pun menyeberangkan Klenting satu persatu. Sampailah mereka di Jenggolo. Di kerajaan Jenggolo, gadis-gadis desa sudah berkumpul dan mengunggah-unggahi ande-ande, tetapi tidak ada satupun yang diterimanya. Mereka bertiga pun mulai mengunggah-unggahi ande-ande lumut. Permisi Mbak, kami dari Jakarta ingin mengunggah-unggahi ande-ande lumut. Saya Klenting Abang dan ini adik-adik saya. Saya Klenting Hijau, saya Klenting Biru. Saya akan saya coba lamaranmu kepada anakku. Putraku, dia putri
tahu bahwa semua putri-putri itu telah diciumi oleh hiu kangkang. Para kenting pun malu dan di saat itu datanglah kenting kuning dengan membawa jamu dan baju compang-camping. Semua terkejut dengan jawaban Andi-Andi Lumut. Ia langsung menghampiri sang gadis tidak seperti gadis lainnya. Akhir kisah, mereka pun menggelar acara besar dan hidup selamanya. Tepuk tangan. Pemirsa, demikianlah penampilan dari nomor urut 16. Terima kasih kepada ibu-ibu paguyuban orang tua dari kelas 8G. Sonia maju sampai palem. Halo Arare, siap jalan-jalan seru ke Jawa Timur. Yuk, mari jalan-jalan bersama anak 9B dengan tema Pesona Jawa Timur. setelah ini kalian jadi makin cinta budaya dari Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk nomor urut 15. Terima kasih kepada
Ibu-ibu paguyuban orang tua dari kelas 9B sudah mendampingi putra-putrinya untuk menyambut HUT SMP Negeri 5 Jombang yang ke-31. Sonnya maju terus sampai palem, sampai pohon palem. Silakan memasuki area performan untuk nomor urut 14. Kami dari kelas 7I mendapat tampilan Madura dan kami akan menampilkan tarian Tanduk Majeng. Tanduk Majeng atau Tanduk Majeng adalah lagu daerah Madura yang terkenal dan juga judul tarian yang menggambarkan kehidupan nelayan Madura. Diciptakan oleh Raden Amiruddin Citra Prawiro. Secara harfiah, tanduk berarti terlihat, datang dari laut, dan majeng berarti menangkap ikan. Sehingga maknanya adalah nelayan yang pulang membawa hasil tangkapan, melambangkan kerja keras, solidaritas, dan semangat perjuangan masyarakat Madura pesisir. Terima kasih.
Tepuk tangan. Demikianlah penampilan dari nomor urut 14. Terima kasih kepada Bapak Ibu paguyuban orang tua dari kelas 7I. Merayakan tradisi adat, pemuda dan pemudi memakai baju adat Sunda, kebaya dengan selendang anggun dan pangsi hitam dengan ikat kepala. Saat malam tiba, pertunjukan wayang golek dimulai. Dalam gerakan boneka kayu sambil menceritakan kisah penuh nilai, warga menikmati malam itu dengan bangga menjaga budaya leluhur. Tepuk tangan. Demikianlah penampilan dari nomor urut 17 menampilkan budaya dari Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu paguyuban orang tua dari kelas 9E yang sudah mendampingi putra-putrinya mempersiapkan diri dalam menyambut Hari Parisenti Negeri 5 Jombang yang ke-31. Memasuki area performa untuk nomor urut 18. Sonnya agak maju sedikit. Maju sedikit, Son.
Yang bagian narasi bisa mendekati mic di sebelah utara. Menggopati dan membakar jerami, membuat para jin mengira fajar telah tiba sehingga mereka kabur. Marah karena ditipu, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu untuk melengkapi candi yang ke-1000 yang kini dikenal sebagai arca Roro Jonggrang di Candi Prambanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi ke-31 untuk SMP Negeri 5 Jombang. Semoga semakin jaya. Apa itu kok etan dari itu? Maukah kau bersunting menjadi istri? Akan aku penuhi semua permintaanmu dalam satu. Aku butuh bantuanmu. Bahkan aku 1000 candi dalam satu malam. Aku akan penuhi semua permintaanmu. Bandung Bondowoso, mana 1000 candi yang kau janjikan? Ayam telah berkokok dan sang surya segera muncul di kaki langit timur. Waktumu telah habis. Roro Jonggrang yang ayu, 1000 candi terindah telah selesai. Lihatlah, Kau baru membangun 999 candi. Ada satu candi yang belum kau bangun. Maka, aku tak sudi menjadi istrimu. kau licik Jonggrang. Kau akan jadi pelengkapnya Jonggrang. Jadilah kau arca yang ke-1000 Roro Jonggrang. Kok bengi mari maghrib. Tepuk tangan. Demikianlah